Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya dan salam pramuka. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Oke, lanjut. Kakak ingin membahas tentang masih SKU ya. Sekarang itu poin yang ke 5, 6, 7, dan 8. Jadi sebelum itu kalian harus pegang dulu SKU-nya masing-masing dan juga dibuka buku SKU-nya masing-masing serta buku catatan kepramukanya untuk dicatat materi hari ini. Jadi bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, cepetan klik tombol subscribe sekarang, matikan yang merah-merahnya, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya. Good job. Oke, lanjut aja langsung ya. Kakak mau membahas tentang SKU. Oke, yang pertama kalian bisa lihat SKU poin yang kelima atau nomor 5. Oke, di sini dapat menjelaskan tentang emosi. Apa sih Kak emosi itu? Nah, emosional itu reaksi. Jadi reaksi seseorang terhadap orang lain atau kejadian. Bisa jadi perasaan seseorang itu reaksi seseorang terhadap orang lain ataupun kejadian, dan juga perasaan dia ketika sedih, senang ataupun takut. Itulah yang disebut emosi. Dan di sini kakak ingin bahas emosional berdasarkan kecerdasan emosional, kelelahan emosional, dan masa emosional. Yang pertama itu kecerdasan emosional. Kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antara sesama manusia, makhluk lain, dan alam sekitar. Itu emosional. Jadi kepedulian terhadap sesama makhluk hidup ataupun sekitarnya. Tuh, menurut kecerdasan emosional. Dan selanjutnya itu yaitu kelelahan emosional. Kelelahan yang diekspresikan dalam bentuk perasaan frustasi, putus asa, merasa terjebak, tidak berdaya, tertekan, dan merasa sedih atau apatis terhadap pekerjaan mereka atau pekerjaannya. Itu menurut kelelahan emosional. Dan masa emosional. Masa seorang individu atau seseorang dirinya sendiri memiliki emosi yang matang, yaitu dalam arti stabil. Jadi nggak ntar naik, ntar turun, ntar naik, ntar turun, nggak seperti itu. Ataupun tidak naik terus dalam arti marah ya. Tidak, orang itu marah-marah terus, tidak seperti itu. Serta dapat diterima oleh masyarakat. Pastilah kalau orang yang emosionalnya itu stabil, pasti orang itu banyak orang yang suka gitu. Oke, itu tentang emosi. Oke, kakak jelaskan lagi. Emosi itu adalah reaksi perasaan seseorang terhadap orang lain ataupun kejadian. Oke, lanjut next. Oke, yang kedua itu poin yang nomor 6. Silakan dilihat. Dan juga jangan lupa dicatat di bukunya masing-masing. Nomor 6 ini dapat menyampaikan pendapat dengan baik dalam suatu pertemuan pasukan penggalang ataupun rapat ya, mau rapat OSIS, mau rapat misalkan Karang Taruna atau apa. Dan di sini kakak ingin menyampaikan bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan baik. Yang pertama, silakan boleh dicatat. Sampaikan pendapat Anda dengan cara yang sopan. Udah pasti ya, kita itu harus sopan, memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak membawa-bawa bahasa yang kotor ataupun yang tidak pantas diucapkan. Yang kedua, ketahui kapasitas pengetahuan Anda. Yang ketiga, memiliki dasar argumen yang kuat dan jelas. Itu kalian kalau mau menyampaikan pendapat itu harus memiliki argumen yang sangat kuat serta jelas ya. Yang keempat itu tidak memotong pembicaraan lawan bicaranya. Jadi kalian itu menyampaikan pendapat, jangan lawan kalian sedang berbicara atau orang lain yang sedang berbicara,
terus kalian potong. Nah, itu namanya tidak sopan. Nah, Sombong amat. mencangkup balik lagi ke yang nomor pertama dengan cara yang sopan. Lanjut, yang terakhir yaitu ada tidak menyerang pribadi lawan bicaranya. Wah, ini udah pastilah tentang etika ataupun adab, yaitu cara menyampaikan pendapat dengan baik dalam suatu pertemuan ataupun rapat. Oke, lanjut, next kita ke materi yang ketiga, yaitu poin yang ke-7. Yang ke-7 itu apa sih, Kak? Bisa kalian baca ya di sini. Dapat mengetahui dan menjelaskan manfaat dari penghijauan. Pasti saat ini penghijauan itu sangat penting bagi bumi kita. Apa sih penghijauan itu? Jadi kita itu sebelum mengetahui manfaatnya, kita itu harus tahu dulu apa itu penghijauan. Penghijauan adalah segala daya untuk memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung yang terjadi terhadap lingkungan. Yaitu pengertian dari penghijauan. Jadi untuk meningkatkan kestabilan di alam. Terus manfaatnya apa aja sih, Kak? Sebenarnya manfaatnya banyak ya. Di sini Kakak cantumkan hanya 3 saja. Yang pertama itu mencegah erosi tanah atau mencegah misalkan longsor ya. Itu seperti itu. Yang kedua itu udara menjadi lebih baik. Jadi kalau misal semakin banyak penghijauan, udara kita semakin lebih baik lagi, tidak banyak polusi seperti itu. Yang ketiga itu memperindah pemandangan, udah pasti ya. Jadi mata kita pun kalau misalkan banyak penghijauan, banyak pohon-pohon gitu, kita itu mata kita jadi enak aja gitu, asik, jadi lebih segar gitu memandangnya dibanding memandang suatu kayak apa ya, banyak kendaraan-kendaraan lalu lalang, dan disitu juga banyak polusi gitu. Jadi tidak baik juga untuk pernafasan ataupun mata kita ya. Kita ambil contohnya aja, misalkan kita memandang pemandangan yang ada di gunung, nah itu pasti sangat sejuk ya. Nah, contohnya seperti itu. Oke, next ke materi yang selanjutnya, yang nomor 8. Oke, di sini nomor 8 yaitu dapat mengetahui dan memahami tentang hak perlindungan anak. Apa sih hak perlindungan anak itu? Hak perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi kalau misalkan tidak boleh, karena anak itu berhak untuk hidup. Di sini untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi sampai dia besar. Jadi jangan sedikit-sedikit anak itu disalahkan di main fisik ya. Main fisik dalam arti seperti ini, oke? Pasti kakak-kakak dan adik-adik paham. Jadi seperti itu, jangan gampang emosi terhadap anak kecil. Jaga untuk dia berkembang menjadi lebih besar, dan karena dia itu adalah penerus bangsa itu. Kalau tidak, bukan dia siapa lagi, kan gitu. Mungkin sampai sini dulu ya untuk pertemuan kali ini. Apabila kalian suka dengan video ini, like, jangan lupa share supaya teman-teman kalian tidak ketinggalan materi-materi hari ini atau selanjutnya. See you next video.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Good job!